Hai adik, selamat datang kembali di channel kami Maco Math Concept. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang vektor kembali, namun materi ini kemarin sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Jadi untuk kali ini kita akan membahas soal-soal yang lebih dalam lagi. Nah, kita lihat soal-soal kita nanti, ini soal-soal yang sudah pernah keluar di ujian nasional ataupun seleksi perguruan tinggi negeri. Nah, langsung saja kita mulai nomor 1 ya. Oke, kita baca dulu soalnya sama-sama. Jika vektor A 2 min 4 3, vektor B X Z 4, C 5 minus 3 2, dan vektor D 2 Z X. Lalu katanya vektor A tegak lurus dengan vektor B dan vektor C tegak lurus dengan vektor D. Maka pertanyaannya, tentukan hasil dari pengurangan vektor A dengan vektor B. Nah, di pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya kita sudah membahas bahwa jika vektor A tegak lurus dengan vektor B. Nah, kemarin sudah kita tulis syaratnya ya. Maka hasil dot produk antara vektor A dan vektor B itu harus sama dengan 0. Itulah dia jika mereka saling tegak lurus. Nah, itu ya. Begitu juga nanti dengan C dan D gitu ya. Kita kerjakan satu-satu dulu. Nah, coba kita tulis komponen-komponen dari vektor A. Vektor A itu tadi 2 minus 4 3. Kita tulis ya. 2 minus 4 3 dot vektor B X Z 4 X Z 4 sama dengan 0. Nah, mengalihkan dot kemarin juga sudah dijelaskan, tinggal dikalikan yang seletak. Ayo, 2 dikali X berarti 2X, minus 4 dikali Z minus 4Z, 3 dikali 4 12. Inilah dia sama dengan 0. Nah, kita rapikan dulu. Berarti di sini 2X dikurang 4Z itu sama dengan minus 12. Pindah ke kanan ya. Nah, inilah sebagai persamaan pertama. Lalu di soal diberitahu lagi kalau vektor C tegak lurus dengan D. Langsung saja. Berarti nanti di sini vektor C karena dia tegak lurus dengan vektor D, berarti vektor C dot vektor D itu juga pasti sama dengan 0 ya. Langsung saja vektor C kita tulis vektornya. C itu komponennya 5 minus 3 2, 5 minus 3 2 dot vektor D. Vektor D itu 2ZX. Kita tulis ya, 2ZX. Oke, sama dengan 0. Sudah? Nah, sama seperti yang tadi, kalikan 5 kali 2 10, minus 3 dikali Z minus 3Z, 2 dikali X berarti tambah 2X. Kita rapikan, berarti 2X dulu ya. 2X dikurang 3Z itu pindah sama dengan minus 10. Inilah sebagai persamaan kedua. Nah, untuk mendapatkan nilai X dan nilai Z, maka tinggal kita eliminasi. Oke, sebelum kita eliminasi, kita dekatkan dulu persamaannya. Persamaan pertama tadi 2X dikurang 4Z itu sama dengan minus 12 ya. Ini persamaan kedua, 2X dikurang 3Z itu sama dengan min 10. Kebetulan ini sama-sama 2X, berarti boleh langsung kita eliminasi, kita kurang ya. Maka ini habis. Oke, nah kita kurangkan, minus 4Z dikurang minus 3Z itu minus Z sama dengan minus 12 dikurang minus 10 minus 2, sehingga kita peroleh Z sama dengan 2. Nah, kalau sudah dapat Z, tinggal substitusi ke salah satu persamaan ya untuk mencari nilai X. Langsung saja. Coba perhatikan, kita cepat-cepat saja ya. Z-nya kita substitusi ke sini. Berarti minus 3 dikali Z-nya 2, berarti minus 3 kali 2 minus 6 gitu ya. Minus 6 kita pindahkan ke ruas kanan, berarti tambah 6. Berarti minus 10 tambah 6 itu sama dengan minus 4 gitu ya. Minus 4 berarti boleh kita buatkan 2x itu sama dengan minus 4. Bisa ya.
maka X sama dengan minus 2. Oke, jadi di sini kita sudah memperoleh nilai Z dan nilai X. Karena X dan Z sudah dapat, maka kita langsung masuk ke pertanyaan. Nah, pertanyaannya vektor A dikurang vektor B. Berarti di sini kita tulis vektor A dikurang vektor B itu sama dengan, nah, vektor A tadi komponennya apa saja? 2 minus 4, 3. 2 minus 4, 3. Dikurang vektor B. Vektor B tadi X, Z, 4. X, Z, 4. X-nya minus 2, Z-nya 2, lalu 4, gitu ya. Oke, tinggal dikurangkan. Ayo sama-sama dikurangkan. 2 dikurang minus 2, hasilnya 4. Minus 4 dikurang 2, minus 6. 3 dikurang 4, minus 1. Atau kalau mau kita tulis dalam bentuk basis, berarti 4I dikurang 6J dikurang K. Oke, itulah dia jawaban nomor 1. Maka pilihannya adalah E. Nah, itulah soal nomor 1. Nah, berikutnya kita masuk ke soal nomor 2. Kita baca dulu sama-sama. Jika diketahui vektor A katanya minus I dikurang 4J, vektor B 2I ditambah J, vektor C 3I kurang 4J, vektor X, nah ini adalah perkalian P, di mana P nanti konstanta ya. P dikali vektor A tambah Q dikali vektor B. Coba kita lihat sama-sama, kita analisis dulu masing-masing. Kalau kita lihat vektor A, B, C ini, vektor basisnya itu hanya menggunakan I dan J. Ya, I dan J. Berarti nanti dia hanya di dalam ruang 2 dimensi gitu ya. Nah, kita baca lanjut. Dengan P dan Q bilangan real tak 0, berarti tidak 0. Jika vektor X sejajar dengan C, maka P dan Q memenuhi hubungannya yang mana gitu ya di antara 5 ini. Nah, perlu kita ketahui jika misalkan di sini ada vektor A, A1, A2, A3, lalu ada vektor B. Vektor B ini B1, B2, B3. Lalu kemarin kita sudah pelajari bagaimana hubungan jika A sejajar atau segaris dengan B gitu ya. A sejajar atau berimpit dengan B. Berarti sudut yang mereka bentuk kemarin adalah 0 derajat. Nah, cuman dalam kasus yang ini walaupun ada kata-kata sejajar, kita mau pakai cara yang beda. Jadi kalau seandainya nanti A sejajar dengan B, vektor A sejajar dengan vektor B, maka nanti untuk mencarinya perbandingan unsur yang seletak itu sama. Perbandingan unsur yang seletak itu sama. Berarti A1 seletak dengan B1 kita bandingkan. A1 itu seletak dengan B1 kita bandingkan per B1 gitu ya. Sama dengan A2 per B2 sama dengan A3 per B3. Nah, itu dia. Nah, ini nanti rumus yang kita gunakan. Itu ya. Nah, coba kita perhatikan soal. Katanya apa? Nah, ini ada masalah baru. Katanya X-nya belum dapat ini. X itu, vektor X itu adalah perkalian A terhadap vektor A, P ya, P terhadap vektor A ditambah Q dikali vektor B. Nah, tinggal kita masukkan sama dengan P-nya itu tetap P dikali vektor A-nya, komponennya langsung kita ambil. Minus 1, 4 gitu ya. Minus 1, 4 ditambah Q. Q-nya tetap ya, Q dikali vektor B-nya 2, 1 gitu ya. 2, 1. Nah, berarti dari sini kita peroleh vektor X itu sama dengan P dikali min 1 minus P gitu ya. Minus P ditambah Q dikali 2, 2Q. Berarti minus P ditambah 2Q. Oke. Nah, langsung ke bawah lagi. P dikali 4 berarti 4P ditambah Q dikali 1Q. Oke, inilah vektor X. Nah, lalu katanya kita lihat katanya X sejajar dengan C. Kalau vektor X
itu sejajar dengan vektor C, maka perbandingan unsur yang seletak sama. Coba untuk yang atas kan vektor X ini atau koefisien I gitu ya. Ini anggap aja koefisien I. Vektor X itu adalah minus P tambah 2Q. Berarti minus P ditambah 2Q gitu ya. Dibandingkan dengan koefisien I di vektor C. Vektor C koefisien I-nya berapa? 3. Oke, berarti bagi 3 sama dengan yang koefisien J di vektor X itu 4P tambah Q. 4P ditambah Q per koefisien J di vektor C itu minus 4. Berarti di sini kita kali dibagi minus 4 gitu ya. Lalu kali silang, berarti minus 4 dikali minus P itu 4P, minus 4 dikali minus 4 dikali 2Q minus 8Q sama dengan 3 kali 4P berarti 12P, 3 dikali Q berarti ditambah 3Q. Nah, kalau dapat hubungan seperti ini tinggal arahkan ke jawabannya gitu ya. Berarti dia pengen sama dengan 0, berarti kita arahkan atau kita geser semua ruas kiri ke ruas kanan. Berarti 12P pindah ke kanan, 4P berarti kurang 4P ya. 12P kurang 4P berarti 8P. 3Q ditambah 8 ya, jadi ditambah 8 berarti 11Q. Maka ini sama dengan 0. Itulah dia jawabannya. Maka pilihannya adalah A gitu ya. Tambah berarti jawabannya B ya. Oke, jawabannya adalah B. Oke, itulah untuk nomor 1 dan nomor 2. Kita lanjut sebentar lagi nomor 3 dan nomor 4. Oke, adik-adik, kita lanjut soal nomor 3. Kita baca soalnya dulu sama-sama. Nah, diketahui panjang vektor A akar 29. Lalu diketahui lagi vektor A kurang B dot vektor A tambah vektor B itu sama dengan minus 1. Lalu katanya diberitahu lagi vektor B dot vektor B kurang vektor A sama dengan 30. Lalu ditanya sudut yang dibentuk antara vektor A dan vektor B. Nah, sebagai catatan, jika nanti di sini vektor A dot vektor A ini hasilnya sama dengan panjang vektor A kuadrat gitu ya. Jadi vektor A dot vektor A itu bukan berarti langsung vektor A kuadrat, tapi panjangnya yang kuadrat. Oke. Nah, lalu kita mulai menjawab soal ini dari persamaan pertama yang diberikan. Ya, kita mulai. Lalu katanya di situ kan vektor A dikurang B dot vektor A ditambah vektor B itu sama dengan minus 1. Lalu mengalihkannya seperti biasa sama dengan mengalihkan aljabar gitu ya. Langsung berarti vektor A dikali vektor A. Berarti kita tulis vektor A dot vektor A. Sorry, ini vektor A ya. Vektor A. Oke, vektor A dikali vektor B, ya kan? Tambah ya, tambah vektor A dot vektor B. Ini minus vektor B kali vektor A. Berarti minus vektor A dikali atau dot vektor B, ya. Minus vektor B dot vektor B minus vektor B dot vektor B. Inilah yang sama dengan min 1. Nah, kita lihat di sini ada yang sama dan saling mengurang, habis ya. Nah, yang ini dengan yang ini sama dengan yang kita catatan kita di atas. Berarti vektor A dot vektor A itu sama dengan panjang vektor A kuadrat. Ini dikurang panjang vektor B kuadrat. Ini sama dengan minus 1. Lalu katanya diketahui di atas panjang vektor A itu akar 29. Berarti kalau kita kuadratkan nanti di sini ini pun dikuadratkan, maka nanti akar dan kuadrat ini saling menghabiskan. Sehingga kita peroleh panjang vektor A kuadrat itu sama dengan 29. Jadi kita letakkan di sini 29 dikurang panjang vektor B kuadrat itu sama dengan minus
1. Jadi kalau kita pindahkan ke kiri minus 1 jadi tambah, berarti ini 30 ya. Kita pindahkan ke kanan minus panjang vektor A kuadrat, berarti jadi positif. Berarti hasilnya panjang vektor A kuadrat sama dengan 30. Nah, itu yang pertama kita dapat. Karena dari persamaan pertama sudah selesai, kita masuk ke persamaan kedua. Diketahui vektor B dot vektor B dikurang vektor A. Ini vektor A ya. Oke, vektor A sama dengan 30. Langsung saja kita kalikan dengan sifat aljabar, berarti pakai hukum distribusi ya. Kalikan ke sini, langsung aja ya. Vektor B kali vektor B berarti panjang vektor B kuadrat gitu ya. Dikurang vektor B kali vektor A. Nah, atau gini aja, langsung vektor A dikali atau dot vektor B. Nilai yang sama dengan 30. Vektor B kita sudah punya di sana. Berapa nilainya? 30. Sorry, kuadrat ya, vektor B kuadrat yang 30. Ini pun vektor B kuadrat 30 gitu ya. Dikurang. Nah, ini kita sudah pelajari kemarin A dot B. Jika ada sudut gitu ya, berarti hasilnya panjang vektor A dikali panjang vektor B kosinus sudut yang mereka apit, anggap sudutnya theta. Itulah yang sama dengan 30. Dan ternyata ini bisa habis, ya kan? Ini bisa habis. Maka nanti di sini yang paling kanan ini hasilnya 0 gitu ya. Nanti ini pindah ke sana dikurangkan jadi 0 sehingga kita peroleh kosinus theta itu sebenarnya 0 dibagi ini minus kan? Minus panjang A dikali panjang B. 0 dibagi, ini ada minus ya. Oke, minus dari sini. Nah, 0 dibagi suatu vektor, panjang vektor, maka hasilnya juga pasti 0. Itulah dia nilai dari kosinus theta. Masalahnya pertanyaannya sudutnya berapa? Maka kosinus berapa yang 0? Yaitu 90 derajat. Oke, maka jawabannya adalah B. Oke, itulah jawaban untuk nomor 3. Nah, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 4. Kita baca dulu soalnya. Diketahui vektor A 962 dan vektor B panjangnya 3 gitu ya. Lalu diketahui lagi persamaan vektor A dan vektor B sama dengan 32. Maka sudut antara vektor A dan vektor B adalah theta. Oh ya, ini diketahui lagi ya. Diketahui bahwa sudut vektor A antara vektor A dan vektor B adalah theta. Ditanya tangennya. Ya. Dari tadi kan rumusnya cos, ya kan? Ini ditanya tangen, jangan khawatir. Berarti kan harus tahu trigonometri. Ya, nanti kita cari. Nah, di sini jika kita menjabarkan nanti A dot B, itu rumusnya panjang A, panjang B, kosinus theta. Jadi kita butuh panjang A dan panjang B. Panjang B sudah ada, tinggal mencari panjang A. Kita cari dulu. Berarti nanti panjang vektor A itu sama dengan akar dari jumlah kuadrat komponen-komponennya. Berarti 9 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan, ayo masing-masing kita kuadratkan, 81, 36, 4, ya kan? Berarti 36 tambah 4 itu 40 ditambah 81, 121. Berarti akar 121. Sehingga akar 121 itu adalah 11. Berarti panjang vektor A adalah 11. Oke, sampai sini aman ya. Lalu kita masuk ke persamaan kedua. Kita punya di persamaan kedua katanya vektor A dot vektor B itu hasilnya 32. Sementara A dot B rumusnya kita ketahui panjang A dikali panjang B kosinuskan sudut yang mereka apit. Itulah yang sama dengan 32. Tinggal mensubstitusi nilai. Panjang A, ya kan? Panjang A itu sama dengan 11 tadi kan? Berarti 11 dikali panjang B 3 dikali kosinus theta ini sama dengan 32. Berarti di sini 11 kali 3 33, nanti dia ke bawah turun ya kan, dibagikan, berarti diperoleh kosinus theta sama dengan 32 dibagi 33. Nah, sampai sini udah aman. Berarti tinggal mencari tangen jika diketahui kosinusnya. Nah, bagaimana caranya? Gunakan segitiga siku-siku. Oke, kita
Kita gunakan segitiga siku-siku dan salah satu sudutnya anggaplah theta. Nah, kita tahu kalau perbandingan cos itu samping per miring. Samping per miring. Sampingnya di sini. Berarti di sini kita letakkan 32, miringnya di sini 33. Ya kan? Berarti di sini depannya kita peroleh akar dari miring kuadrat Pitagoras ya. 33 kuadrat dikurang 32 kuadrat. Nah, ini sama dengan akar dari. Jangan mau mengkuadratkan bentuk yang seperti ini. Langsung gunakan faktorisasi ya. Atau sebagai contoh gini aja. Kalau seandainya kita buat nanti di sini A kuadrat kurang B kuadrat, maka faktorisasinya A kurang B dikali A tambah B, gitu ya. Nah, itulah faktorisasinya. Berarti nanti sekali kurangkan, sekali tambahkan. Jadi kalau misalkan kita kurangkan 33 kurang 32, hasilnya 1. Dikali, tambahkan sekali 33 tambah 32 berarti 65. Berarti depannya itu akar 65, depan sudut theta. Oke, masuk ke pertanyaan. Tangen theta. Maka nilai tangen theta itu sama dengan depan per samping. Depannya ini ya, depannya ini akar 65. Oke, per samping, sampingnya 30, 32, selesai. Maka jawabannya akar 65 per 32. Pilihannya akar 65 per 32, sama ya dengan yang ini ya. Oke, jawabannya. Oke, sekianlah video kita kali ini ya kan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Namun jika ada yang bermasalah atau belum mengerti tentang yang kakak jelaskan tadi, boleh kalian komen di kolom komentar di bawah. Oke, maka jangan lupa like, share, dan subscribe video kami. Terima kasih. Bye-bye.